Halo guys, selamat datang di channel ini. Kenalin nih, gua Pan. Untuk konten pertama kali ini, gua bakal menceritakan film yang berjudul Rise of the Planet of the Apes. Yep, film ini bergenre fiksi ilmiah, di mana kita melihat kehidupan seekor monyet yang mampu berpikir layaknya manusia. Ketika ia mendapatkan perlakuan buruk, monyet itu pun memberontak dan menciptakan kekacauan di mana-mana. Film ini rilis tahun 2011 yang lalu, disutradarai oleh Rupert Wyatt, diperankan oleh Andy Serkis, James Franco, Freida Pinto, dan masih banyak yang lainnya juga. Gimana? Pengen tahu cerita lengkapnya? Simak video berikut. Tapi sebelum itu gue ingetin nih, kalau konten ini full spoiler. Jadi buat kalian yang gak pengen kena spoiler, langsung aja tutup video ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Let's go! Di awal, kita diperlihatkan sekelompok pemburu yang hendak menangkap monyet. Kemudian salah satu monyet berhasil tertangkap dan dibawa pergi ke salah satu perusahaan laboratorium bernama Genesis, di mana terdapat seorang ilmuwan yang tengah menciptakan terobosan obat. Ilmuwan tersebut tiada lain dan tiada bukan adalah Will Rodman. Yang pasti obat tersebut bukan bernama paracetamol, bodrexin, konidin, OBH, apalagi GPU Yahud, melainkan obat tersebut bernama ALZ 112. Kemudian scene beralih ke beberapa saat setelah obat tersebut telah disuntikan ke monyet yang bernama Bright Eyes. Will dan bawahannya yang bernama Franklin itu dibuat seakan tak percaya setelah melihat si Bright Eyes bisa menyelesaikan permainan menara Lukas hanya dengan 20 dari 15 gerakan saja. Wow. Setelah melihat hal itu, Will langsung rundingan dengan si bos yang bernama Jacobs. Saat berunding muncullah negosiasi, yaitu Will hanya memiliki satu kali kesempatan saja untuk mempresentasikan ke petinggi. Hal ini dikarenakan biaya yang digunakan untuk proyek ini cukup mahal, sehingga jika gagal bisa membuat perusahaan tersebut menjadi bangkrut. Alright, I'll need to see all the research. You got. These people invest in results, not dreams. Okay. Saat tiba hari H, Will langsung mempresentasikan proyeknya tersebut ke para petinggi. Dan dari presentasi tersebut kita mendapatkan informasi, yaitu bahwa obat ALZ 112 ini merupakan sebuah gen pengobatan di mana obat tersebut bisa menciptakan antibodi yang bisa melawan penyakit yang berhubungan dengan otak. Salah satu contohnya adalah penyakit Alzheimer. Buat kalian yang belum tahu apa penyakit ini adalah penyakit yang bisa membuat pengidapnya lupa terhadap suatu hal, seperti lupa makan, lupa minum, ataupun lupa mandi. Dan apabila dibiarkan, penyakit ini mampu membuat penderitanya lupa caranya bernafas. Wow. Di sisi lain, Bright Eyes terlepas dari kandangnya. Dengan sifat agresif dan sedang stres, Bright Eyes mengacaukan laboratorium tersebut beserta isinya, tapi cuman sebagian. Tak lama kemudian datanglah beberapa polisi dan langsung menembaki si Bright Eyes beberapa kali dan membuat Bright Eyes wassalam di tempat kejadian perkara. Karena kekacauan tersebut, si bos menganggap bahwa proyek ini gagal dan menyuruh si Franklin untuk membunuh dan membuang seluruh monyet hasil tumbal proyek. Saat hendak memeriksa kandang si Bright Eyes, Will dan Franklin terkejut saat melihat bahwa ternyata Bright Eyes ini memiliki seekor anak. Yang artinya Bright Eyes bersifat agresif bukan karena efek samping dari obat ALZ 112 ya, tapi ia hanya bersifat protektif terhadap anaknya. Dan akhirnya Will memutuskan untuk merawat anak monyet tersebut hingga kelak ia tumbuh dewasa. Sesampainya di rumah, Will langsung memperlihatkan si anak monyet kepada ayahnya yang bernama Om Charles. Keesokan harinya terlihat Charles menanyakan di mana kunci mobil, padahal Om Charles sendiri sudah berumur dan sudah tidak mengemudi mobil lagi. Dari sini kita tahu bahwa Om Charles ini mengidap penyakit Alzheimer yang sudah gua tadi katakan di awal, yang berarti Will melakukan eksperimen ini semata-mata hanya untuk menyelamatkan ayahnya. 3 tahun kemudian,
Anak monyet tadi pun sudah tumbuh menjadi anak yang sehat dan tumbuh kembang dan diberi nama Caesar. Caesar ini memiliki kemampuan berpikir di atas rata-rata. Hal itu dikarenakan efek dari obat ALZ-112 yang dulu pernah disuntikan kepada ibunya, yang membuat kemampuan tersebut dapat diwariskan kepada Caesar secara alamiah. 3 tahun berlalu, penyakit Om Charles tak kunjung sembuh dan malahan bertambah parah ya. Tidak tega melihat akan hal itu, Will, sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan menjunjung tinggi rasa nasionalisme kepada negara, memutuskan untuk menyuri obat ALZ-112 dari laboratorium. Kemudian obat tersebut disuntikan kepada ayahnya sendiri dengan harapan penyakit Alzheimer pada tubuh ayahnya segera sembuh. Keesokan harinya, Will terkejut saat melihat Om Charles kembali sehat dan bisa bermain piano dengan lihai sekali. Di sisi lain, Caesar sedang melihat anak kecil yang sedang bermain sepeda dengan rantai tercopot. Tak butuh waktu lama, Caesar pun berinisiatif untuk memperbaiki sepeda anak tersebut hingga ia keluar rumah tanpa meminta izin dari Will ataupun Om Charles. Saat sedang memperbaiki rantai sepeda, tiba-tiba muncul seorang bapak-bapak yang langsung memukuli si Caesar hingga terdapat luka di bagian kakinya. Setelah mengetahui Caesar terluka, Will dan Om Charles pun bergegas ke rumah sakit hewan terdekat. Di sana ada dokter yang bernama Caroline, di mana nantinya si Caroline ini menjadi istri dari Will. Lanjut ke cerita. Saat Caesar diobati, kita akan melihat kemampuan Caesar dalam berbahasa isyarat. Okay. What's he saying? Together. Sesampainya di rumah, Will dan Caroline terlibat perbincangan mengenai apa yang dibutuhkan dan apa yang disukai oleh sebagian besar monyet, yaitu kebebasan. Yap, mereka memutuskan Redwood sebagai tempat bermain bagi Caesar. Lima tahun kemudian, kita bisa melihat Caesar sekarang sudah menjadi seorang emas-emas. Saat hendak pulang, Caesar sempat menanyakan dengan bahasa isyarat yang sudah gua translate sendiri. Kurang lebih artinya, apakah aku ini hewan peliharaan? Apakah aku memiliki seorang ibu? Jika aku punya seorang ibu, lantas di mana ibuku sekarang? Kemudian Will pun menjelaskan semua yang terjadi, yaitu kejadian yang kita lihat tadi di awal. Tapi yang unik di sini adalah bahwa ternyata Caroline pun juga belum mengetahui tentang hal ini, yang notabene adalah seorang istri dari Will Rodman. Artinya Will sangat merahasiakan tentang eksperimen ini karena sangat berbahaya bagi manusia ya. Lanjut ke cerita. Sesampainya di rumah, kita melihat si Caesar terlihat sudah muak dengan ini semua. Tetapi dengan kepandaiannya, dia mampu menahan emosinya. Di sisi lain, penyakit Om Charles mulai kambuh, di mana virus yang terdapat dalam tubuhnya ini meningkat menjadi 2 kali lipat. Hal itu diperparah setelah Om Charles menaiki mobil tetangganya dan membuat kerusuhan di sana. Di sudut lain, Caesar pun yang melihat hal itu langsung meluap emosinya dan membuat ia harus turun tangan. Setelah kejadian itu, Caesar mau tidak mau harus menebus kesalahannya dan menjalani masa hukuman di sejenis asrama atau penjara atau penangkaran khusus monyet selama 3 bulan. Di sana Caesar diperlakukan tidak berperi kemonyetan sekali oleh penjaga yang bernama Dodge. Ini orangnya. Layaknya hewan liar, Caesar disiksa dan diberi makanan yang tidak layak makan. Kemudian scene beralih ke Om Charles, di mana penyakitnya semakin parah dan tak terkontrol, ada R-nya. Melihat akan hal itu, Will pun memutuskan untuk mengembangkan obat ALZ-112 ke ALZ-113. Nambah seangka saja. Itu udah cukup. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari obat sebelumnya, yaitu obat ALZ-112.
Singkat cerita, uji coba pun segera dimulai. Di sana ada salah satu monyet berparas layaknya preman pasar dan bersifat sangat arogan sekali. Monyet tersebut bernama Koba. Karena sifat dan tampangnya yang seperti itu, ia pun dipilih menjadi tumbal proyek ALZ-113. Saat uji coba sedang dilakukan, terjadi kecelakaan kecil di mana si Koba ini kejang-kejang seperti sakaratul maut yang membuat salah satu selang menjadi copot dan mengeluarkan sedikit gas. Di saat yang bersamaan, masker Franklin juga terlepas dan sempat menghirup sedikit dari gas tersebut. Di sisi lain, kita melihat si Caesar tengah mencoba untuk berbaur dengan lingkungan sekitar. Namun, di sana ada monyet yang sok jagoan sekali dan tidak bertata krama dan tidak memiliki etika sebagai manusia atau sebagai monyet, dan langsung menantang si Caesar untuk berduel 1 lawan 1. Kemudian scene beralih ke si bos, di mana ia melihat Koba bisa menulis namanya di sebuah papan. Kemudian beberapa saat setelah itu, Will dan Franklin kembali melakukan penelitian. Dan di sini kita bisa melihat si Franklin mulai menampakkan gejala setelah terkena gas yang tadi itu, di mana si Franklin ini bersin-bersin sampai mengeluarkan darah. Di saat yang bersamaan, Will mencuri obat ALZ-113 dari laboratorium untuk menguji obat tersebut ke ayahnya sendiri. Scene kemudian beralih ke Caesar. Saat ia merenung, salah satu kera di sana ternyata bisa berbahasa isyarat. Nama kera tersebut adalah Maurice. Keesokan harinya, Will beserta Caroline pun menjenguk Caesar, di mana si Caesar ini mengira bahwa Will akan membawanya pulang. Padahal enggak. Kecewa akan hal itu, akhirnya Caesar memutuskan untuk mencari jalan keluar sendiri. Keesokan harinya, Dodge mengajak temannya untuk melihat-lihat kawanan monyet. Namun, Dodge dengan sikap tak tahu tata krama, tidak berakhlak dan tidak memiliki jiwa nasionalisme terhadap negara, kembali menyiksa para monyet dengan cara menyetrum ke seluruh kandang. Dan parahnya lagi, dia malah senyum-senyum gak jelas. Parah. Tak terimakan hal itu, Caesar dengan kepintarannya berhasil mengelabui teman Dodge dan berhasil menangkap pisau lipat, yang mana pisau tersebut nanti digunakan Caesar untuk menjalankan misi pengaburan atau pelolosan diri. Di malam harinya, si Caesar pun berhasil keluar dari kandang dan memutuskan untuk melepaskan si King Kong sekaligus. Kemudian Caesar juga membukakan kandang si monyet yang sok jagoan tadi itu dan membuatnya patuh terhadap Caesar. Kemudian scene beralih ke Will yang mencoba untuk menyuntikkan obat ALZ-113 yang dicurinya tadi ke Charles. Namun bukannya selamat, malahan Charles harus mengembuskan nafas terakhirnya malam itu juga. Keesokan harinya, Will pun langsung memberitahu ke laboratorium Genesis bahwa proyek ini harus diberhentikan secepatnya karena obat ini memang tidak berbahaya bagi monyet, tetapi sangat berbahaya bagi manusia hingga menimbulkan kematian. Namun di sisi lain, si bos tetap ngeyel dan kekeh dan tetap melanjutkan uji coba tersebut. Karena tidak setuju, Will memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kemudian scene memperlihatkan Franklin yang penyakitnya semakin parah. Ia pun mengunjungi rumah Will untuk berkonsultasi. Lalu keesokan harinya, Will menebus Caesar dengan beberapa uang yang dibungkus dalam satu amplop. Namun si Caesar yang sudah bete dengan si Will, ia pun menolak ajakan Will untuk pulang. Selain karena bete, Caesar menolak ajakan ini karena ia telah merencanakan misi, yaitu membawa seluruh kawanan monyet untuk pergi ke Redwoods. Esoknya, Caesar yang lagi gabut sambil mikirin gimana caranya keluar dari asrama, secara tidak sengaja melihat password pintu keluar dan berusaha untuk mengingatnya. Dan ya, sebagai monyet yang budiman dan berbudi pekerti, ya, tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk kabur.
Kaburnya si Caesar ini adalah contoh kabur yang baik dan majemuk, di mana ia tidak kabur untuk dirinya sendiri, melainkan ia kabur dengan bertujuan untuk mengambil obat ALZ-113 yang ada di dalam rumah Will. Hal itu semata-mata ia lakukan agar kawanannya tidak jadi beban saat peluncuran misi ke Redwoods, supaya agak pintar lah. Setelah mendapatkannya, Caesar kembali ke asrama dan langsung menyebarkan gas ke seluruh kandang. Dengan itu, maka seluruh monyet menjadi setidaknya mudah untuk diatur, tidak bodoh seperti sebelumnya. Kemudian scene beralih ke kos-kosannya si Franklin, yang mana kita tahu kalau ia sempat menghirup gas dari obat ALZ-113. Ketika ibu kos hendak menagih hutang kepada Franklin karena tidak pernah membayar cicilan hutangnya, betapa terkejutnya saat beliau melihat si Franklin ternyata sudah tepar tak bernyawa, alias koid. Sementara itu, kita akan diperlihatkan dan adegan epik di mana Caesar bertarung melawan Dodge dan membuat heboh satu kampung. Setelah hal itu, Caesar pun dengan cepat mengeluarkan seluruh monyet dan segera menuju ke Genesis untuk menyelamatkan monyet yang lainnya. Sesaat sebelum pergi, ia menghukum Dodge dan juga karyawan lainnya sebagai balasan atas penyiksaan yang mereka alami selama ini. Keesokan harinya, William menyadari ada seseorang yang masuk ke rumahnya dan mencurigai Caesar akan hal itu. Dengan sikap tangkas dan cepat tanggap, setelah meminum susu murni nasional, ia langsung berangkat ke penangkaran monyet untuk melihat apa yang terjadi. Sesampainya di sana, ia terkejut saat melihat seluruh monyet yang sudah tidak ada berada di kandangnya. Singkat cerita, sekawanan monyet tersebut sampai di Genesis dan langsung mengacaukan segalanya. Setelah selesai melakukan penyelamatan di Genesis, segerombolan monyet tersebut langsung berangkat ke kebun binatang dan langsung OTW ke Redwoods. Sebenarnya niatnya monyet-monyet ini cuma ingin pergi ke Redwood ya, untuk mendapatkan kebebasan. Namun caranya yang barbar itu membuat kekacauan di mana-mana. Ya, namanya juga monyet, pasti berkelantungan sana sini, dan karena kebarbarannya yang setara dengan anak STM Kampung Jodipan, mereka pun membuat kerusuhan hingga ke pusat kota. Dan akhirnya di sini kita akan melihat final war antara monyet dengan manusia, di mana Caesar selaku pemeran utama sudah pasti menang dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran selesai, Will mengikuti kawanan monyet tersebut hingga ke Redwoods. Kemudian Caesar datang dan Will meminta maaf atas semua yang telah terjadi dan mengajaknya untuk kembali pulang ke rumah. Di post credit scene memperlihatkan seorang pilot yang tadi kena semburan darah dari Franklin, yang ternyata pilot tersebut sudah terinfeksi obat ALZ-113. Dan karena ia seorang pilot, maka besar kemungkinan virus tersebut bisa menyebar ke seluruh dunia dengan sangat amat cepat. Tamat. Pertanyaannya sampai sini adalah, Jadi apakah pilot tersebut jadi zombie atau jadi meninggal atau jadi monyet jadi-jadian? Entahlah. kita lihat di sequel berikutnya.
Menurut gua film ini cukup menarik ditambah dengan efek CGI yang memanjakan mata penonton, terutama mata gua sendiri. Dan kesimpulan yang bisa gua ambil dari film ini adalah Kita sebagai manusia harus belajar lebih giat lagi agar monyet atau hewan lainnya tidak melebihi kepintaran manusia. Karena jika hal itu terjadi, maka semua fasilitas umum akan dirusak oleh kebarbaran monyet. Jadi, tetaplah belajar walau tak kunjung pintar. oke, sekian dari gua. Bye.